Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan waktunya hadir di tempat ini. Baik, langsung saja saya akan memaparkan rencana tindak lanjut dari hasil BKG yang selama ini saya lakukan. Jadi Bapak Ibu lihat saya sibuk beberapa hari ini rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan ke depannya dengan rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah rupiah. Yang akan saya angkat di sini adalah permainan tradisional, yaitu majuke. Baik, dan Bapak Ibu, yang melatar belakangi saya melakukan mensosialisasikan ini adalah kalau permainan tradisional di Indonesia merupakan bagian penting dari warisan budaya yang kaya dan beragam. Yang mana kondisi saat ini peserta didik sangat sedikit mengenali permainan tradisional, bahkan tergeser oleh permainan tren seperti video game dan lain sebagainya. Dan itu memang hal yang terjadi pada kondisi saat ini. Solusi yang saya bisa berikan adalah mengenalkan permainan tradisional kepada peserta didik dengan kolaborasi guru BTUK dan 3 perkenan guru les juga, serta praktik langsung permainan tradisional. Tujuan program ini sendiri adalah melestarikan budaya lokal. Ini bukan cuma program sekolah Bapak Ibu, tapi juga merupakan program pemerintah sendiri. Melestarikan budaya Indonesia. Dalam artiannya di sini adalah budaya lokal kita sendiri. Yang kedua, mengoptimalkan kesehatan fisik, meningkatkan kreativitas dan inovasi, kemudian membangun karakter positif dan nilai sosial. Selanjutnya, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Nah, di poin ini saya ingin sampaikan bahwa hal-hal yang menyenangkan itu bukan cuma berasal dari gadget yang Bapak Ibu pegang atau anak-anak pegang. Bahkan kita dulu sampai waktu dengan permainan tradisional, dan ini akan saya bawakan kepada peserta didik kita ini. Lanjut, capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Capaiannya sendiri saya berharap pemahaman akan pelestarian budaya lokal, peningkatan kesehatan fisik, kemudian peningkatan kreativitas dan inovasi, pembentukan karakter positif, dan peningkatan antusiasme belajar. Ya, kemudian langkah-langkah yang akan saya laksanakan adalah perencanaan program, pengenalan permainan tradisional. Kalau pengenalan permainan tradisional ini sudah berlangsung ya, kita laksanakan juga. Kemudian saya harap ini bisa mulai hari itu bisa berjalan supaya anak-anak kita bisa lebih paham dengan permainan tradisional tersebut. Kemudian pembelajaran berbasis proyek, praktek bermain, refleksi dan evaluasi, kemudian pelaporan dan evaluasi. Hasil yang saya harapkan di sini adalah meningkatnya kesadaran peserta didik akan budaya lokal, meningkatnya kesehatan dan fisik peserta didik, kemudian meningkatnya kreativitas peserta didik, perubahan karakter positif yang lebih baik, meningkatnya motivasi belajar, dan terciptanya kolaborasi antar guru. Saya harapkan juga Bapak Ibu guru bisa lebih paham ya tentang permainan tradisional yang ada di sekitar kita. Tak lupa yang itu. Yes. Kemudian kapasitas yang dimiliki sekolah. Ada banyak sih sebenarnya Bapak Ibu yang saya mau kasih masuk, cuman untuk pertama untuk program ini cuma 3 yang asik yang saya bisa kasih masuk: manusia, kepala sekolah, guru, untuk peserta didik, kemudian aset fisik, lapangan sekolah kita bisa pakai, ruang kelas, LCD dan laptop. Kemudian aset lingkungan. Nah, aset lingkungan ini di mana kita bisa membuat bahan-bahan praktik atau bahan-bahan macuke, dalam hal ini macuke ya. Kita bisa menggunakan dari bahan-bahan sekitar kita. Banyak sih Bapak Ibu tentang termasuk aset politik itu bisa kita gunakan, cuman ini masih skala kecil.
Contoh kalau aset politiknya itu kita bisa kolaborasi dengan dinas kebudayaan dan pariwisata. Kemudian masih banyak lagi yang bisa menjadi aset yang kita miliki di sekolah, tapi ini masih dalam rancangan kecil yang saya akan paparkan, saya akan laksanakan. Jadi aset ini saya yang insya Allah akan saya manfaatkan. Kemudian lanjut, rencana evaluasi itu observasi langsung selama proses pembuatan dan permainan, melakukan wawancara terhadap guru kelas, dan refleksi dan evaluasi tentang nilai-nilai yang dipelajari. Lanjut saja, kemungkinan, tantangan, dan solusi. Nah, ini pertama, tantangan itu kesulitan dalam proses pembuatan alat permainan tradisional. Dalam hal ini Wacuke itu membutuhkan Eropa kalau bahasa Thailand, tapi kalau bahasa Indonesia itu unik, gabah-gabah. Dan ini sudah mulai agak langka. Ya, kalau karena di daerah perkotaan itu kayaknya sudah mulai agak langka, tapi kebetulan di kampung saya di orang kampung, jadi yang masih banyak di sekitar saya. Tidak dengan yang daerah gunung sana, walaupun kampung tapi sudah hilang semua itu. Digantikan dengan pohon durian dan pohon-pohon rambutan. Ya, zaman. Kemudian solusinya, guru membantu proses pembuatan yang dilakukan. Kemudian tantangan kedua, peserta didik kurang tertarik pada permainan tradisional. Ya, peserta didik kurang tertarik pada permainan tradisional. Ini fakta. Ya, ini fakta. Karena cuma beberapa sih sebenarnya yang tertarik, yang memang suka dengan aktivitas fisik. Ya, iya, aktif pasti suka dengan ini. Tapi dengan peserta didik yang kurang aktif, ini yang akan jadi tantangan terberat. Bagaimana caranya bisa diarahkan untuk menyukai daripada permainan tradisional. Di sini itu mengenai pelaksanaan permainan dengan melakukan perlombaan tiap kelompok. Nah, itu salah satu teori solusinya. Nah, ini pernah ditanyakan oleh dosen pembimbing saya, kenapa harus berkelompok? Kenapa tidak satu-satu saja? Jawabannya saya pada saat itu memang kenapa berkelompok? Karena memang potensinya anak-anak pada saat berlomba itu lebih keluar jika ada lawannya. Kalau sendiri dia mau disuruh praktek, jangan memang biar anak kasih keluar atau malas-malasan. Kayaknya disusun berkelompok. Dan ini juga Wacuke termasuk permainan berkelompok. Kemudian tantangan ketiga, rusaknya alat yang digunakan. Solusinya menyediakan alat cadangan. Kemudian kita masuk pada penutup Bapak Ibu. Pembelajaran berbasis proyek menggunakan permainan tradisional diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama, serta pemahaman budaya di kalangan peserta didik dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, rancangan ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan melalui permainan tradisional dan lain sebagainya. Baik, terima kasih untuk waktunya kakak-kakak. Bapak Ibu sekalian, saya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.